Mendengarkan teriakan dan kutukan dari iblis-iblis itu, dan melihat mata jijik dari bawahannya, Nan Munwo merasakan perasaan campur aduk di dalam hatinya untuk sementara waktu. Berencana untuk merebut kekuatan Feng Tianxing kali ini adalah hal yang sangat berisiko. Tetapi sekarang setelah rencananya terungkap, Feng Tianxing dapat melakukan terlalu banyak hal. Bahkan tanpa dia mengambil tindakan, dia dapat memusnahkan keluarganya menjadi abu. Adapun keluarga yang berjanji akan membantunya di awal, lupakan saja. Dalam menghadapi situasi sebesar itu, bahkan jika klan Anda sendiri telah melihat situasinya dengan jelas, mereka harus membuat batasan yang jelas dengan diri mereka sendiri, dan ini terutama berlaku untuk klan asing. Sekarang mereka hanya akan mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari hubungan mereka, daripada membantu diri mereka sendiri. Memikirkan hal ini, Nan Munwo merasa telah ditipu. Setan-setan yang berteriak bahwa keluarga mereka adalah satu-satunya memiliki motif yang sangat tersembunyi. Jika mereka menang, keuntungan dari setan-setan ini pasti akan sangat diperlukan di masa depan. Tetapi jika mereka gagal, mereka hanya akan menggunakan diri mereka sendiri untuk disalahkan. Dan mereka hanya akan bersembunyi lebih dalam dan mencari lebih banyak peluang untuk menghasilkan keuntungan. Semua ini sudah ditakdirkan dalam kegelapan, dan Namino tidak punya cara untuk mengubah semua ini. Keputusan sudah dibuat, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah melihat situasi berubah di depannya. Tapi tidak ada apa-apa. Dia bisa melakukannya. Nan Munwo sedikit menyesal. Tetapi dia juga tahu dengan jelas bahwa penyesalan ini tidak dapat ditukar dengan apapun. Mendesah, dia menutup matanya hampir putus asa, menunggu penghakiman takdir. Pada titik ini, Feng Tianxing, yang melihat segala sesuatu di matanya, tiba-tiba tersenyum, lalu mengirimkan transmisi suara ke Nan Munwo. Mengapa begitu sedih? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk memilih sekarang. Apakah Anda melakukan sesuatu dengan saya? Saya jamin keluarga Anda tidak akan dihukum dengan cara apapun, dan Anda bahkan akan dipromosikan. Atau, Anda di sini untuk menonton keluargamu sedikit kehancuran, upaya yang melelahkan selama bertahun-tahun dibakar. Sampai sekarang, tolong lihat lagi. Apakah metode iblis untuk menyelesaikan masalah cocok? Cara mereka ingin mengayunkan kekuatanku mirip dengan ras manusia yang kamu katakan. Apakah aku mengkhianati iblis? Atau apakah mereka mengkhianatiku? Saya. Pikirkan, masih ada banyak waktu, setidaknya 1,5 jam, dan masih ada waktu bagi bawahanku untuk menghadapi bawahan yang kamu atur. Setelah selesai berbicara, Feng Tianxing bangkit dan pergi keluar aula utama, dan menekankan tangannya ke massa yang berteriak dan tsunami. Semuanya, jangan khawatir, masalah ini belum berakhir, jadi jangan buru-buru melakukannya. Saya tahu bahwa beberapa dari Anda dikirim oleh orang-orang di belakang layar untuk membunuh orang dan membungkam Anda. Saya menyarankan Anda untuk menyimpan pikiran Anda. Saya melakukan sesuatu dengan cara alami, dan saya tidak akan pernah dipengaruhi oleh orang luar. Siapapun yang bergerak di sini hari ini, saya mengundang semua orang yang hadir untuk bersaksi, dan melaporkan orang yang berjasa akan diberi hadiah besar. Jika ada yang bergerak, semua orang akan dieksekusi. Kata-kata Feng Tianxing agak kasar, dan setan yang hadir mundur satu demi satu, dan mereka bahkan lebih waspada terhadap setan di sekitarnya, karena takut kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hadiah. Adapun hadiahnya, itu harus menjadi bayangan Feng Tianxing sebelumnya, dan hadiah yang dijanjikan tidak pernah dilewatkan, sehingga mengumpulkan banyak reputasi. Sekarang setelah kata-kata ini diucapkan, para iblis yang hadir menjadi jauh lebih jujur dalam sekejap, dan tidak ada yang berani melangkah maju secara rahasia. Setelah menangani masalah ini, Feng Tianxing kembali ke aula utama, mengambil gelas anggur dengan santai, mengocoknya ke Namino, dan meminumnya dalam satu tegukan. Dengan tiket kemenangan di tangan, Nan Munwo tiba-tiba merasa sedikit ragu di hatinya. Gagasan bersikeras menjatuhkan Feng Tianxing mulai goyah. Pertama, rencananya gagal total, dan kedua, dalam kata-kata Feng Tianxing sebelumnya, dia sadar, dan apa yang dia tuduhkan pada Feng Tianxing adalah apa yang mereka lakukan. Jelas, ini adalah tamparan di wajahnya, dan dia menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Sekarang menyerah pada Feng Tianxing dan mengakui tangan yang mendorong itu adalah pilihan terbaiknya untuk menyelamatkan hidupnya, dan Feng Tianxing juga memberinya kesempatan seperti itu. Hanya saja setelah keputusan ini dibuat, dia harus diikat ke kereta Feng Tianxing mulai sekarang, dan harga yang harus dia bayar mungkin sangat tinggi. Dan dia bahkan mungkin tidak dapat mengubah nasib kehancuran keluarganya. Saat ragu-ragu, dia mengirimkan transmisi suara ke Feng Tianxing. Laksamana Feng, jika saya menyerah, saya akan memberitahu Anda semua seluk-beluk. Apakah Anda bersedia melepaskan orang-orang saya? Semua kejahatan dapat ditanggung oleh saya. Feng Tianxing mengangkat alisnya. Bisa, faktanya, selama persidangan sebelumnya, Feng Tianxing diam-diam mengekstrak informasi yang cukup dari pikiran Namino. Feng Tianxing sudah tahu siapa dan keluarga mana yang berada di belakang layar saat itu. Hanya saja sumber berita ini, saya harus mencari sumber yang kredibel. Kalau tidak, mulut kelompok orang ini pasti akan membawa masalah bagi diri mereka sendiri.
Karena Namnuo ingin menyerah, dia hanya menggunakan kejadian ini untuk menguji ketulusan Namno. Dan pada saat yang sama memberikan saluran yang akurat dan kredibel kepada sumbernya. Nanmunuo berpartisipasi dalam rencana ini, jadi berita yang dia katakan tentu saja dapat dipercaya. Bahkan jika ada permusuhan pribadi, itu adalah permusuhan pribadi Namino, dan tidak ada hubungannya dengan Feng Tianxing. Selama waktu ketika Namino mengkhianati sekutu mereka satu persatu, para demon yang hadir juga jatuh ke dalam keheningan yang aneh, dan banyak demon mundur ke belakang kerumunan. Dari gerakan mendengarkan Feng Tianxing dengan penuh perhatian, mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Setelah mendengarkan informasi tersebut, Namino memohon lagi. Feng Tianxing hanya mendengarkan dengan diam, tanpa respon apapun. Setengah saat telah berlalu, dan sudut mulut Feng Tianxing tiba-tiba terangkat. Sudah waktunya untuk datang. Nanmunuo membeku sesaat, lalu menatap Feng Tianxing dengan curiga. Apa itu Laksamana Feng? Feng Tianxing tersenyum ringan. Apalagi itu? Bagian dari iblis yang awalnya kamu rencanakan untuk membunuhku akan segera datang. Namino tertegun sejenak, dan langsung menyangkalnya. Tidak mungkin. Orang-orang ini adalah klan saya baru saja memesan. Mengapa? Sebelum dia selesai berbicara, tiba-tiba ada keributan di luar, dan ada puluhan ribu setan elit yang menduduki langit, dan pemimpinnya adalah salah satu kroni Namino. Nanmunuo langsung melangkah maju dan memarahi. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin keluarga Nanmu saya mati tanpa tempat pemakaman? Turun dari Nanmukan dan beri saya penjelasan. Melihat teriakan Namnuo di bawah, Nanmukan tiba-tiba mencibir dengan jijik. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa Anda sia-sia? Dari saat kami ingin merebut kekuasaan, Anda hanyalah alat. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa dengan otoritas Anda dapat membujuk begitu banyak keluarga untuk menyerahkan elit. Sejujurnya, ini semua ditukar olehku. Adapun kamu bisa tinggal bersama Feng Tianxing hari ini. Melihat perang akan pecah, Namino menangkapnya. Laksamana Feng, kamu duluan. Aku akan menahan mereka. Dan di masa depan, aku akan meminta Laksamana Feng untuk melihat wajah hari ini dan membersihkan sampah ini untukku.